Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Mari kita siapkan semua alat-alat dalam belajar IPA, yaitu kita sudah menginjak bab 3 setelah mid semester ya. Tolong diperhatikan, yaitu bab 3 yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, struktur dan fungsi tumbuhan dimulai dari bab 3 semester 1. Struktur fungsi tumbuhan yang pertama akar. Mestinya kamu sudah tahu tumbuhan yang ada di sekitar kita, mungkin di halaman kita ada yang batang, daun, bunga, buah, dan biji. Buah dan biji. Nah, sekarang apa saja yang perlu dipelajari? Nah, kamu lihat indikatornya. Menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, untuk membedakan letak ya, ada epidermis, korteks, dan sel pada tumbuhan. Nah, untuk menunjukkan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tumbuhan, menunjukkan letak dan fungsi stomata, kemudian membedakan peran tumbuhan xilem dan floem dalam pengangkutan, yaitu tentunya sari-sari makanan pada tumbuhan. Lalu melakukan percobaan osmosis, tapi percobaan osmosis nanti kita cuma ya sekedar pengamatan. Nah, itu. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali tumbuhan yang kita jumpai. Lihat. Nah, kalau lihat gambar ini misalkan ada tumbuhan yang rimbun sekali. Ya, ada bunga beberapa macam bunga. Nah, sekarang kita mulai struktur dan fungsi akar. Nah, berdasarkan asalnya, akar itu ada beberapa bagian. Yang pertama akar primer. Kamu perhatikan, ya. Seluruh cabang akar yang tumbuh akar primer. Kemudian yang kedua akar sekunder. Lihat akar sekunder. Nah, apa akar sekunder? Akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Kalau primer tadi yaitu seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer. Nah, sekarang struktur akar. Nah, kamu lihat pohon itu kalau sudah dicabut dari dalam tanah, kamu lihat ada akar batang. Nah, akar batang. Kemudian nah, ini apabila suatu akar dipotong atau dipotong melintang, kamu lihat strukturnya. Ujung akar itu kalau dipotong diamati dalam mikroskop maka akan tampak seperti gambar. Nah, ini adalah kamu amati dulu bentuk akar. Nah, ini adalah akar yang belum dipotong ya. Maka ada serabut akar, ada ujung akar. Nah, sekarang bagian-bagian akar yaitu pada endodermis akar. Endodermis akar terdiri dari selapis sel yang tebal. Kemudian sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang
gabus, atau zat superin telinga. Fungsinya untuk apa? Mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Nah, ini silinder pusat atau setel akar. Tersusun atas perisikel atau perikambium. Perikambium terdiri dari lapisan luar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Fungsinya dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping, yaitu ada yang berikutnya kalau kamu ngamati ya. Nah, itu ada yang bagian yang disebut dengan xilem atau pembuluh kayu. Yang ketiga, pembuluh tapis atau phloem. Nah, ini gambarnya. Ini adalah penampang akar monokotil. Nah, penampang akar, kalau diperbedakan ini kamu kemudian ada penampang akar dikotil. Nah, ini dikotil. Perbedaannya gimana kamu amati dulu Dede, apa yang dimaksud dengan monokotil, apa yang dimaksud dikotil. Ini ada phloem, xilem. Nah, sekarang pada umbi-umbian. Nah, contoh umbi-umbian ya. Kemudian ada rizoma. Nah, ada umbi batang, cuma. Nah, ini adalah struktur morfologi batang. Nah, berdasarkan batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Apa yang dimaksud dengan batang tumbuhan herba? Nah, maksudnya adalah batang tumbuhan herba itu adalah bersifat lunak, berwarna hijau, jaringannya kayunya sedikit atau tidak ada, ukuran batang kecil dan ukurannya relatif pendek. Dan contohnya apa? Tumbuhan herba. Nah, kamu lihat dari beberapa cirinya itu ada jagung, bunga matahari, bayam, kacang. Nah, sekarang batang bertumbuhan berkayu. Jadi kalau tadi pada tumbuhan herba itu lunak, pada tumbuhan kayu sifatnya keras, umurnya relatif panjang, terdapat lentisel, ya. Ada kulit kayu agak atau tebal atau agak tebal. Itu morfologinya. Sekarang struktur dalam atau anatomi batang. Nah, lihat anatomi batang ya. Bisa kamu amati bagian-bagiannya, kalau dibelah maka akan terdapat bagian-bagian. Ada bagian yang dalam, ada phloem, ada korteks, ada kambium, ada xilem. Phloem, xilem. Nah, kamu lihat epidermis itu adalah kulit yang bagian luar. Maka setelah epidermis itu ada phloem. Setelah phloem, xilem, ya, xilem. Nah, kamu amatilah di sela-selanya antara epidermis dengan kambium itu yang disebut dengan korteks, ya, korteks. Nah, ini sudah. Nah, sekarang perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, ini perbedaannya. Tumbuhan dikotil, batang bercabang-cabang
Kalau monokotil, batang lurus, tidak bercabang-cabang. Kalau dikotil memiliki kambium sehingga batang dapat besar atau dapat tumbuh menjadi besar, atau bisa disebut tumbuhan sekunder tadi di depan ya. Tapi kalau monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak bisa membesar. Nah, sedangkan pada dikotil tumbuhan angkut. Nah, ada pembuluh angkut pada tumbuhan itu, terdapat pembuluh angkut yang letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Tetapi kalau monokotil pada tumbuhan tersebut pembuluh angkutnya letaknya tersebar. Kamu baca, kamu cari perbedaan monokotil dan dikotil. Nah, ini penampang struktur. Nah, fungsinya untuk apa? Daun ya. Struktur dan fungsi daun. Nah, ini kalau daun itu disayat kemudian dimasukkan ke dalam, kita amati dalam mikroskop, bentuknya akan seperti ini. Nah, itu ada kloroplast dalam sel bawang, karena ini yang diambil adalah sayatan dari bawang merah. Gampangannya kan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk daun, ya ini ada bentuk-bentuk daun, kamu lihat. Nah, ada yang bentuknya menjari, lurus. Nah, bentuk daun ini coba kamu cari di lingkungan kamu. Nanti kamu cari, oh ini adalah di lingkungan saya daun pepaya, gitu. Ada daun jagung, ada daun tebu. Nah, ini kalau diamati dalamnya tampak seperti gambar. Nah, struktur dalam anatomi daun seperti ini ya. Nah, kalau kita sayat, kita amati, maka bentuk-bentuk daun nah seperti tampak pada gambar ya. Nah, yang pertama adalah epidermis atas. Melihat epidermis atas. Yang kedua epidermis bawah. Yang ketiga jaringan tiang. Maka jaringan tiang itu gambar itu kan berdiri, maka dikatakan tiang. Nah, yang berikutnya adalah jaringan bunga karang. Itu adalah anatomi daun. Gimana? Nah, sekarang. Nah, maka di sela-sela epidermis bawah itu ada stomata. Ya. Kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, maka nanti kamu gambar bagian-bagian tersebut. Nah, kamu gambar. Nah, kamu beri warna yang berbeda. Kemudian ada lapisan lilin atau disebut dengan kutikula. Nah, kemudian lapisan lilin atau kutikula itu ya. Nah, lihat, ini adalah bunga. Tadi dari daun, ada batang, bunga, itu adalah bagian-bagian dari struktur tumbuhan. Bunga, ini contohnya bunga sepatu yang ada di lingkungan kita. Kadang-kadang banyak ditanam di pagar, kalau di desa ya, di pagar itu adalah sebagai pagar hidup, maka ditanami bunga sepatu, atau orang Jawa ngatani kembang wurawari. Nah, bagian-bagian bunga kamu lihat. Nah, ini bagian-bagian bunga itu adalah mahkota. Kemudian ada benang sari, ada tangkai sari, kepala putih, tangkai
putih, ada kelopak. Mahkota itu berwarna-warni sehingga bunga itu menarik, tidak warnanya itu dari mahkotanya. Dari mahkota bunga dikatakan mahkota. Nah, kemudian itu benang sari, tangkai sari, kamu lihat. Kemudian yang atas kepala putih, bawahnya tangkainya ya tangkai putih, kelopak, dimana kelopak itu kalau bunga belum menguncup yang membungkus bunga. Nah, kamu lihat, ini contoh dari beberapa bunga tadi. Nah, sekarang benang sari atau stem ini. Nah, apa toh benang sari itu? Organ perkembangbiakan atau kelamin jantan. Sedangkan alat kelamin jantan itu disebut, pada tumbuhan disebut, di sini ada beberapa. Kemudian letaknya di mana? Benang sari mengelilingi putih. Maka dia akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma atau polen. Nah, bagian penyusunnya yaitu tangkai sari atau filamen, kepala sari, kotak sari, dan serbuk sari. Kemudian putih atau spitilium, ya, letaknya bagian pusat bunga setelah benang sari, merupakan organ perkembangbiakan betina. Bentuk sel telur atau ovum. Bagian penyusunnya yaitu terdiri dari kepala putih, tangkai putih, bakal buah. Bakal buah itu bisa disebut ovarium, dan bakal biji atau sel kelamin betina atau ovum. Nah, kamu lihat ini. Tipe bunga majemuk. Majemuk. Nah, strukturnya bagaimana? Nah, struktur dan fungsi sekarang buah serta biji. Tadi kan ada struktur bunga. Setelah bunga sudah, kita masuk pada buah. Nah, pembuahan yaitu peristiwa atau menyatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau parthenokorpi, yaitu maksudnya itu adalah pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan, kemudian jadilah bakal buah. Pada bagian bawah putih, ya, bakal buah itu adalah bagian bawah putih, ya. Nah, berkembang terus menjadi buah dan bakal biji. Maka berkembang akan menjadi biji. Nah, sekarang struktur dan fungsi buah. Berdasarkan perkembangan atau berkembang terus, semakin dari besar itu namanya perkembangan. Nah, menurut perkembangannya, ada buah tunggal, yaitu dibentuk oleh bakal buah. Contohnya buah mangga. Kemudian buah anggrek, yang kedua itu dibentuk oleh banyak bakal buah dari bunga. Nah, contohnya buah sirsat, ya, buah morbe, ada buah srikoyo, itu kan banyak. Satu pohon ada satu tangkai saja bisa 1 atau 2 buah. Nah, yang berikutnya adalah buah majemuk atau ganda. Ini dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyaknya bunga. Contohnya buah nanas,
buah nangka, buah keluweh. Nah, orang Jawa ngarani wit kluweh, ya kluweh, wit mangga, nangka, ya, nangka. Nanas itu termasuk buah majemuk atau ganda. Nah, berdasarkan kandungannya, buah lunak. Ini ada buah lunak, buah kering, buah sejati, buah semu. Buah lunak itu bakal buah yang bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji. Contohnya buah berdaging itu apa? Apel, jeruk, ya ada dagingnya. Nah, kemudian buah kering bakal buah yang membentuk pelindungnya itu keras untuk bijinya. Contohnya kacang-kacangan, ya kacang-kacangan itu ada kacang tanah, ya itu kan kulitnya keras atau kering, ya, kering. Nah, berdasarkan asalnya, buah itu ada dua, buah sejati dan buah semu. Nah, maksudnya buah sejati itu di mana? Terbentuk dari bakal buah, seluruh jaringannya berasal dari bakal buah. Nah, contohnya apa? Buah mangga. Kamu sudah pernah makan buah mangga? Alpukat, semangka, pepaya. Nah, semua itu pasti kamu sudah tahu ada di sekitar kamu. Ya, atau kamu malah menanam dari buah-buah itu, buah mangga, alpukat, semangka, pepaya. Nah, itu namanya buah. Nah, sekarang buah semu. Nah, terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya apa? Apel, murben, nangka, jambu, ya. Nah, itu adalah buah semu. Nah, kamu bisa membedakan tadi buah semu apa? Terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian dari bunga lain. Nah, ini contohnya buah-buah. Nah, kamu tahu. Nah, ini ada buah tunggal. Nah, kemudian buah angkrekot, buah majemuk, buah semu, buah sejati. Buah terdiri dari lapisan luar di bubut kulit, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada buah kelapa, kamu lihat buah kelapa. Lapisan luarnya, kulitnya itu tipis dan mengkilat. Lapisan tengah ada serabutnya. Lapisan dalam tempurung. Itu adalah pada buah kelapa. Sedangkan buah mangga, lapisan luar itu kulit, lapisan tengah-tengahnya itu adalah atau dagingnya itu rasanya manis. Kalau sudah masak maka bisa kita makan. Ya, sedangkan lapisan dalam itu tipis dan keras dan bisa dirasakan itu. Kemudian durian atau rambutan, manggis, duku, nah itu rangkai biji yang tumbuh menyelubungi biji menjadi jaringan yang tebal, berdaging dan manis rasanya kalau sudah masak. Semua kan sudah dicoba. Nah, sekarang struktur dan fungsi biji, di mana sebagai alat perkembangbiakan generatif ada 3 bagian, yaitu kulit biji atau spermadermis. Nah, itu pada tumbuhan biji tertutup, biji memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar yang tipis tetapi keras dan kulit dalam seperti selaput. Yang kedua pada tumbuhan terbuka, ya, atau pada tumbuhan
sperma. Nah, biji memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang berdaging, lapisan tengah yang kuat dan keras dan berkayu, serta lapisan dalam yang seperti selaput. Contohnya biji melinjo pada wetso itu ada biji melinjo yang bisa kita makan. Lihat bagian-bagian buah. Ini adalah anatomi buah. Nanti kamu lihat, kalau kita belah akan seperti itu. Sekarang tali pusat pada buah atau funiculus, bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji atau plasenta. Itu kalau pada orang, ya, atau disebut dengan plasenta itu pada orang, user, ya, ari-ari, ya, itu ada kalau pada manusia atau hewan. Jika bijinya itu masak, maka tali pusat akan lepas sehingga pada biji terlihat keras yang disebut dengan pusat biji atau hills. Sekarang inti biji atau munculus seminis, semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit dalam yang terdiri dari lembaga atau embrio atau calon buah, kalau pada manusia ya calon bayi, ya, atau individu baru. Pada putik lembaga atau endosperm, yaitu terdapat pada cadangan makanan. Ini adalah struktur dan fungsi pada tumbuhan. Tadi ada beberapa bagian, tolong untuk dirangkum, dicatat. Dan selamat belajar, ya. Bisa kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang penting kamu semangat, ikuti semua aturan sekolah dan pemerintah. Semoga kamu tetap semangat dalam belajar, semoga mendapatkan nilai yang baik. Sekian dulu, sampai ketemu lagi, ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.